sales tuh. Seorang sales tuh harus punya impian, punya keyakinan ke masa depan bahwa ini pasti laku. Ini pasti laku. Ini pasti saya pasti bisa jadi sukses. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih gimana sih, apakah ada tips dan trik buat teman-teman dan sahabat sales untuk mencapai target. Nah kita pengen tahu nih dari Coach Arif. Oke sahabat sales, sebelum kita lanjut, kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hey, halo. Wah, kayaknya seger nih Coach. Baru habis Kepalanya mandi. agak nggak enak. Oh, Nggak kepalanya. nyaman. Ya, tapi nggak apa-apa Lagi lah. banyak kerjaan ya Coach ya. Ini kerjaan dikasih sama Bu Ana Oh. sama karyawan. Every problem. Coach, ini nih kita mau Yes. mau bahas tentang apa ada tips untuk sahabat sales gimana dia bisa mencapai target. Oke, sales gimana caranya untuk mencapai target? Jadi Iya. artinya kesimpulan salesnya nggak capai target. Jadi udah ada target nih ya, Tapi nggak nyampe, ditetapkan, tapi Nggak nyampe. bisa jadi juga belum nyampe atau bisa jadi pada saat target dikeluarkan, gimana caranya si sales ini bisa mencapai targetnya. Oke, jadi wah ini kopi datang. Ya. Yang Siapa pertama, tahu sakit jadi gini, kepalanya hilang. ini dari penelitian. Jadi penelitian saya melakukan riset bahwa rata-rata sales kenapa nggak mencapai target itu sebenarnya problemnya di pertama salesnya tidak mengizinkan atau memutuskan mau menjadi sales, Bu. Mm-mm. Jadi wajar kalau dia nggak nyampe target. Apa yang membuat dia belum memutuskan Nah, kira-kira Coach? Apa yang tidak mengizinkan memutuskan karena banyak orang yang punya persepsi kalau jadi sales itu nggak enak. Enakan duduk di belakang meja, dikasih target, pusing. Mungkin karena dia harus nawar-nawarin pikirannya mereka, sales tuh kayak Iya, pedagang keliling ya, yang nawar-nawarin gitu ya. ya sebenarnya ya itu juga nggak salah. Cuman hanya pemikiran mereka cuman mau jadi orang biasa tapi nggak mau more than that gitu loh, Bu. Karena gini ya, kalau misalkan contoh Adi deh, kita ngomong Adi nih, tim kita nih Adi. Kan kalau Adi ditanya apakah dia mau jadi sales, enggak sih, pasti enggak. Karena dia juga dia nggak punya cita-cita. Nah ini problem yang kedua, Bu. Jadi biasanya yang gagal di dunia penjualan karena nggak punya tujuan, nggak punya impian. Jadi kalau Adi, sederhananya saya yakin dia cuman hanya ngebagian keluarga aja, udah cukup buat dia. Dia nggak muluk-muluk kok, pasti yang penting nyokolin anak, memenuhi kebutuhan istri, gitu ya. Terus kemudian apalagi sih, paling naik haji, mau umroh, paling apa lagi sih di, sama beli tanah, paling apa lagi loh, ya nggak? Wah bener kan, bukan? Beli kambing. Nah, tetapi sedangkan sales tidak. Sales itu harus punya impian lebih. Kalau cuma impiannya sama kayak Adi, nggak akan jadi, pasti nggak akan jalan. Jadi pertama dia nggak ngizinin dulu dia mau jadi sales, karena dia bilang gue sama orang lain nggak ada bedanya. Nah kalau mau jadi sales dia harus punya impian dulu yang sangat kuat, itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah bikin goal setting, impian. Yang paling sederhana kalau bikin goal setting sebenarnya kalau saya adalah maksimum adalah 4 kali dari kemungkinan income yang dia punya per hari ini. Itu masih masuk akal. Contoh misalnya, income-nya per hari ini 2 juta gitu ya. Kalau mama targetnya mungkin kali 4, pokoknya gimana caranya supaya bisa dapat sampai 8 juta aja pendapatan, itu masih masuk akal. Jadi dia bisa hitung sendiri. Betul dong. Kalau 3 juta berarti berapa, Bu? Kali 4, 12. Berarti dia harus mikir gimana caranya supaya dapat income 12, itu masih masuk akal. Kalau more than that, enggak. Kayaknya nggak make sense. Angkanya nggak make sense. Jadi kalau seorang sales, kalau saya juga gitu, Bu. Makanya seorang sales itu yang penting yang pertama adalah kita mengejar mencapai minimal 50% dulu deh. Kemudian 70%, kemudian dia 100%, kemudian dia sampai 110, 120, 150 dan sebagainya. Itu yang harus dikejar. Ya, jadi ada resiko-resiko. Misalnya saya ambil contoh. Dulu saya kerja di satu perusahaannya nggak bisa nembak gitu. Angkanya berapa targetnya? Dia neliti dari 3 orang sebelum saya. Dia set lah satu angka. Iya, saya punya keyakinan, saya percaya Tuhan bantu saya. Di bulan Agustus saya achieve. Nah ketika achieve,
Bosnya nyamperin saya bilang salah target. Giliran achieve dibilang salah Salah target karena target. masih di Agustus, belum Agustus. Desember. Iya. Jadi saya cuma bilang, saya geleng-geleng. Saya bilang terserah Bapak deh. Pokoknya kalau mau diubah silakan diubah, tapi saya minta cuma 1 kali lagi, jangan pernah ubah lagi. Dia deal. Bulan Oktober nyampe lagi. Jadi balik lagi sebenarnya gini sih Bu. Kalau saya pada dasarnya ketika ada sesuatu yang nggak jalan, saya tuh punya kebiasaan itu, saya penasaran sih Bu. Saya tipe penasaran yang sangat sangat parah. Saya tipe penasaran sangat parah. Makanya kadang-kadang kalau jadi nggak gitu terlalu aneh ya. Banyak orang yang lihat kayaknya tensi saya juga bisa tinggi kadang-kadang atau apa ya karena itu. Kayak contoh sederhana. Hari ini kantor lagi ada problem. Ya kan? Lagi ada problem. Tapi kita ada problem, pertanyaannya kalau saya yang turun tangan kenapa beres? Apakah tim saya tidak mempunyai kemampuan itu? Tidak. Mereka punya kemampuan itu, tapi mereka tidak punya kemauan untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak punya penasaran, pengen cari tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Ya, kecuali memang ada satu orang yang sempat ngomong sama saya, dia bilang gitu, Pak, dasar Bapak kenapa perlu kayak begini dan begitu, itu apa Pak? Nah, aku suka pertanyaan itu. Karena artinya dia mau penasaran. Karena pada dasar kalau orang punya dasar penasaran, dia nyampe targetnya pasti gampang. Jadi tahu jalan pikiran saya apa. Nah itu yang saya lakukan. Tapi Berarti kebanyakan orang nggak begitu sih. Nah 2 ya Bu ya. 3. Kenapa dia nggak capai target? Karena dia tidak yakin customernya bakal beli sih Bu. Dia nggak yakin tuh. Dari awal nggak yakin. Ini customernya nggak bakal beli punya. Bocah ibunya istilahnya. Ada orang ngomong gitu. Nggak mungkin beli. Nggak mungkin beli. 3. Yang keempat. Dia tidak meyakini bahwa produknya bagus. Kalau udah nggak yakinin produk, Ya masalahnya juga gini ya Bu ya. Kadang-kadang kalau pelatihan itu bentuknya produk gampang ya. Kalau produk kan bisa langsung dilihat ya. Tapi buat saya bagaimana dalam bentuk jasa? Jasa itu kan segala sesuatu yang tidak terlihat. Kalau dibilang bagus nggak bagus, seperti kami pun gitu ya. Kalau ditanya, ya kita juga masih ada sisi kelemahan-kelemahannya masih ada. Ya kan? baru bisa dinilai setelah dia pakai jasanya. Dia pakai jasanya. Nah makanya kenapa kadang-kadang kalau kayak makanan pisang gorengnya enak, tahu dari mana enak setelah dia makan pisang gorengnya. Itu satu-satunya sih Bu. Jadi kenapa seseorang tidak mencapai target kalau saya ngeliatnya dari faktor itu sih. Berarti goal, Dia tidak kemudian mengizinkan tidak tentang orangnya, mengizinkan. orang yang mau beli bakal mau beli apa enggak, atau dia sendiri nggak meyakini produknya bagus. Udah itu aja sih Bu. Tidak meyakini produknya bagus ya. Yang penting gini sih pada dasarnya kalau buat saya. Seorang sales tuh harus punya impian, punya keyakinan ke masa depan bahwa ini pasti laku. Ini pasti laku. Ini pasti saya pasti bisa jadi sukses. Saya mau jadi pengusaha. Anggaplah ini kayak sekolah gitu. Harusnya anggaplah kayak sekolah. Kalau dianggap sekolah, kenapa saya bilang anggap sekolah? Karena kalau perusahaan gede, nggak mungkin problemnya banyak. Coba Adi yang pernah kerja di tempat lain. Problem dia paling cuma satu. Dulu di tempat yang dulu. Kalau sekarang kan problemnya banyak. Dari ABC dia udah tahu. Sakit kepala, sakit gigi semua pun juga Adi tahu ya dia. Bocor aja dia tahu dia. Jadi maksud saya ilmunya banyak. Cuman banyak orang yang nggak mau belajar. Dia maunya langsung jadi kayak gini deh, saya mencontoh deh ya. Ini Adi belum masuk sih. Ibu Ana pasti tahu. Ada satu perusahaan yang dimiliki oleh menteri. Perusahaan besar banget. Dia sampai rela-rela menjual sahamnya dia banyak karena demi untuk menjadi menteri. Jadi dia mau jadi menteri, bukan dia jual untuk jadi menteri, bukan. Tapi supaya dia
fokus gitu jadi menteri atau Mm-mm. fokus jadi apa gitu, saya nggak mau nyebut, nanti kan harus ketahuan orangnya siapa. Perusahaannya bagus, perusahaannya besar, nggak gitu bagus, banyak problem terjadi dalam. Jadi orang kita mikir gini ya, perusahaan udah besar, masa sih masih banyak problem? Enggak, banyak problem. Saya ambil contoh lagi, ada perusahaan satu yang punya TV, punya tempat makanan, punya bank, dan punya macam-macam. Perusahaannya juga problem, Bu. Karyawan banyak yang problem. Padahal kalau ditanya, direktur-direkturnya itu orang lulusan rata-rata lulusan Filipina, Bu. Kenapa problem? Leadershipnya. Jawabannya bukan masalah, ya leadership ya udah pasti ya. Tapi yang namanya perusahaan kalau baru bertumbuh tuh problem masih banyak sih, Bu. Kecuali perusahaan udah settle, udah gede banget, kita ada problem, tapi kita nggak tahu, Bu. Yang tahu problem siapa? Atasannya. Karyawannya nggak pernah tahu. Kalau sekarang ada problem apa, Adi juga tahu. Yang diomelin siapa juga Adi tahu. Dia mah tahu gitu kan semua. Adi kan bagian dari semua hal yang didengar dia tahu. Dia. Tapi kalau perusahaan gede mana dia tahu? Siapa yang ada ribut dia nggak tahu. Mendengar dari mana nggak ada yang tahu gitu. Nah itu. Jadi makanya yang mesti dipikirkan adalah tujuan perusahaan itu adalah membuat dia bertumbuh. Dia mau jadi apa suatu saat nanti. Nah itulah kuncinya menjadi seorang sales yang baik. Berarti balik lagi ya, kalau untuk soal target sebenarnya bisa dicapai gitu ya. Yang penting dia mengizinkan dulu. Iya, sebenarnya gini sih Bu, kalau ditanya, ada kemungkinan target tidak tercapai, ada nggak? Ada sih. Tapi kalau mama pada dasarnya kayak gini contoh. Kenapa misalkan saya menyebutkan satu angka itu gitu, menyebutkan satu angka. Angka itu sangat reasonable banget. Reasonable banget. Kenapa? Semua target tersebut udah kita harus hitung. Ya dong. Ya jadi misalkan harga produknya misalkan 300.000, kalau kita laku 30 unit berapa? Udah 9 juta dong. 9 juta dong. Berarti satu minggu cukup jualan 5 produk. Ya, 5 produk 30 unit udah achieve target dong. Misalkan targetnya berapa gitu ya. Jadi maksudnya itu produk tuh udah clear banget sih. Ngitungnya udah clear banget. Jadi nggak mungkin nggak nyampe sih harusnya. Bener dong? Ya, ya. Apalagi saya ambil contoh ya Bu ya. Mungkin kalau kita bicara misalkan kayak perusahaan kita lah ya. Kita ngomong sederhana perusahaan kita lah. Nggak tahu Adi baca apa enggak tuh. Semalam tuh ada yang chatting gitu kan. Dia tanya. Ini perusahaan ini bukan perusahaan corporate consulting ya. Ini pasti prestasi ya. Lah kita kan ketawa. Kenapa ketawa, Di? Kenapa? Satu company, Pasti prestasi kan corporate consulting. satu grup. Ya saya ketawa, saya cuma bilang corporate consulting sama pasti prestasi yang punya saya, Ibu. Oh ya, selama perusahaan yang dimiliki oleh Coach Arif, kami percaya. Nah lo, itu kalimat yang sangat luar biasa ya, Di. Sama kayak odol apa yang lu pakai, dikasih lu dibilang ini enggak, gua tahu nih odol ini pasti bagus. Ya udah bener loh. Itu udah jaminan mutu loh buat kita. Orang udah mengatakan itu. Cuma tinggal pertanyaannya, kita bisa nggak mengeksekusi itu dengan baik? Itu aja sih. Artinya itu percaya produknya. Percaya dengan produknya. Oke. Nah tadi ada berapa ya Coach ya? 4? 5? Empat ya. problem. Jadi mengizinkan dulu Mengizinkan dirinya. diri, punya goal setting, Goal punya setting. goal impian, tidak seuzon, tidak prasangka buruk pada customernya, dan tidak prasangka buruk tentang produk. Oh, oke. Hanya 4 hal itu aja ya. 4 aja. Oke, jadi sahabat sales dimanapun Anda berada, untuk mencapai target, tips dan trik dari Coach Antonius Arif itu hanya ada 4 aja ya. Jadi mengizinkan dulu diri, kemudian goalnya kita buat goalnya, goal ke impiannya, lebih ke goal impian ya Coach ya. Kemudian percaya dengan perusahaannya, dengan percaya dengan customernya, dan tentunya Sama. yang paling Ya, utama produk perusahaan sama. percaya dengan produk. Yang mana dulu nggak masalah. Oke, sahabat sales, kalau untuk sahabat sales yang memang mau mengembangkan skillnya nih Coach Gampang nih. tinggal masuk ke pastiprestasi.com. Dan nanti kita juga sebentar lagi akan menawarkan platform untuk sekolah diploma D1, kayak semacam D1 sertifikasi dari Sales University. Khusus mereka yang mau jadi sales. Orang-orang yang mau jadi sales. Nah, Dan kabar gembira nih. sertifikasi resmi langsung dari P dan K kalau nggak salah ya.
Wah, langsung pedankan Ah, lagi ah, ya. jadi biar begitu Berapa lama kerja nih belajarnya nih, Coach? setahun Oh, dong. setahun. Biar Oke. nanti setelah setahun bisa terbang ya dia. Gajinya, komisinya, ya enggak? Nah, Iya. ya jadi sales victory-nya ya. Selama setahun belajar. Iya. Nah, sahabat sales, jadi info-infonya kalau mau tahu tentang pembelajaran tentang selling itu ada di Pasti Prestasi, Atau ada di lagi Corpora di Consulting Corpora juga. Nah, kalau Consulting. mengundang kita di Corpora Consulting. Itu aja Iya, Bu Ana. iya, So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam Salam performance. performance.